kanker, ya. Itu adalah pengaruh teknologi. Karena pengaruh teknologi ini sangat berdampak juga kepada karakter anak-anak. Ada resiko-resiko yang perlu dilihat. Satu, kalau sosial kebiasaannya menjadi berkurang akhlaknya. Terus dari sisi pelajar ini banyak juga nih dosen-dosen atau mahasiswa-mahasiswa yang menggunakan ChatGPT dan yang lainnya, ya. Jadi kalau menurut saya bahwa pendidikan karakter itu adalah bagaimana kita bisa mengajarkan anak, membimbing anak supaya tumbuh dan berkembang menjadi anak yang mandiri, bertanggung jawab dan berilmu. Kenapa tadi Pak Sekolah menyampaikan anak-anak, tadi saya cerita dalam ceritanya anak-anak sebelum pulang sekolah harus cuci sepatu, ya. Cuci sepatu, cuci sejadah, ya. Program selanjutnya ada pembiasaan tadi mengambil air wudhu gitu, ya. Ada lagi kajian-kajian yang lain, itu adalah pembiasaan supaya apa? Karena apa? Menurut teori lingkungan itu bahwa karakter itu bagaimana cara berpikir, berperilaku menjadi punya ciri khas. Saya yakin Bapak Ibu semua punya ciri khas masing-masing, personality, punya branding masing-masing. Jadi karakter itu adalah, kalau bahasa lain, tabiat, kepribadian, personality yang memang terbentuk di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang diulang-ulang dalam kehidupan kita akan menjadi kebiasaan, akan menjadi habit. Habit yang kita lakukan diulang-ulang, ini akan menjadi sebuah karakter. Karakter yang diulang-ulang akan menjadi sebuah budaya. Jadi menurut teori Lingkungan bahwa pendidikan karakter adalah bagaimana kita menumbuh kembangkan, mendorong, menyiapkan anak-anak itu punya akhlak, punya kompetensi, punya pola pikir. Anak kita harus berubah pola pikirnya. Ya, berpikirnya lebih komprehensif, mendekatkan nilai-nilai agama. Selain dari sekolah diberikan nilai-nilai pendidikan umum, ditambah nilai pendidikan agama. Bagaimana anak supaya kalau ketemu orang tuanya ucapkan salam, lebih berlaku sopan, ya, lebih beradab. Sekarang anak-anak sekarang kalau ketemu guru nggak ada takutnya saja. Ketemu guru, Bu Guru, Pak Guru, sampai begini, apa kabar Pak? Kalau dulu, saya masih ingat kalau ketemu guru itu takut, nunduk. Salimnya mana? Ke hidung. Kalau sekarang salimnya ke pipi, tidak, sini kepala. Ustazah sehat. Ibu sehat Pak? Sehat. Contoh di mana tuh? Sinetron. Makanya ibu juga kalau salam sama suami gimana? Cium. Iya, betul. Cium pipinya. Jangan perlihatkan ibunya mau salaman sama suaminya ke sini. Karena itu apa? Anak adalah imitatif yang ulung. Dia akan mencontoh, akan meniru, akan menjiplak apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan, apa yang dia amati, itu menjadi contoh. Ibu-ibu semua, kita semua, karena kita punya anak, kita sebagai role model, menjadi contohnya di rumah. Kalau anak kita berlaku begitu, berarti kita melakukan hal yang kurang baik. Anak sering berkata kurang baik, kurang sopan, mungkin kita harus koreksi. Pada saat dengan pasangan kita ngomong kurang sopan, gimana sih gini? Itu juga akan ditiru. Ibunya berantem dengan suaminya, dia akan meniru. Maka karena itu, orang tua itu saya katakan sebagai role model dalam kehidupan kita. Jangan mengandalkan ke sekolah. Sekolah ini apa? Waktunya terbatas. Kalau saya ibaratkan guru sama kopi itu hampir sama lah. Sama nggak guru? Guru sama kopi itu ibarat guru apa sekolah dengan guru. Contohnya begini, kalau misalkan kopi itu disajikan enak, apa ngomongnya Bu? Sedap gitu. Kopinya mantap. Padahal ada ikut serta gula di situ kan? Ada gula. Giliran kopinya kepahitan, gula diprotes. Gula yang disalahkan, gulanya kurang di kopi, ya nggak? Tapi giliran kopinya pas, mantap,
kopinya mantap. Gula nggak Kopinya dibawa-bawa. sedap. Gulanya kemana, Sat? Kagak dibawa-bawa. Kagak dibawa. Bener nggak, Sat? Iya. Tapi giliran penyakit, gula di sana. Diabetes, Ya. apa? Terlalu manis. Terlalu? Terlalu manis. Terlalu manis. Gula Pokoknya terlalu manis. gula itu pasti sangat itu ibarat guru. Kalau saya katakan guru itu sebagai gula. Giliran manis, gurunya kepada sembuh. Anaknya pinter, apakah pantas Bu Ajija ngajarnya bagus. Anak saya berprestasi. Bu Ajija itu nggak ada. Kalau prospeknya guru dan kopi. Giliran penyakit baru. Pak sakit apa? Diabetes. Gula kebanyakan, Pak. Kebanyakan gula. Pak, giliran sirup marjan tahu? Manis kan? Manis. Disebutnya apa? Sirup. Sirup. Enggak, bukan sirup gula. Kagak. Ada bisa, ini sirup gula manis. Enggak ada, sirup marjan. Itu juga sama. Jadi gula sama kopi itu saya ibaratkan guru sama murid. Giliran muridnya berhasil, ayahnya dulu siapa? Ustaznya ngajar dari pagi sampai sore sampai jam 4, banting tulang keringat sampai ke kaki-kaki. Gak ada penilaiannya. Padahal guru itu yang bentuk mendidik, melatih. Terima kasih Bu Guru. Makanya kalau saya hari guru tuh terima kasih, Bu. Sedih, Bu. Sedih. Kenapa? Guru itu bisa begini karena guru saya. Guru SD, benar. Saya nyampaikan kepada mahasiswa di PGSD. Kamu harus ngajar yang benar. Karena apa? Anak-anak SD, anak MI adalah fondasi yang harus dikuatkan. Saya berhasil, Ustaznya berhasil karena guru SD. Kalau nggak ada guru SD, karena nggak ada guru MI, nggak bakal bisa apa-apa. Guru SMP itu tinggal terusin, tinggal moles ibarat bangunan. Ya, kalau guru-guru SD, MI dari tidak bisa baca menjadi bisa baca, jadi terampil, itu berkat guru MI, guru SD, guru yang berjasa. Makanya kalau kita ketemu guru-guru SD, ya kalau sudah meninggal kita doakan, ya Allah mudah-mudahan Pak ini udah meninggal bacakan Al-Fatihah, karena itu berkah ilmunya. Ya, kalau guru SMP itu gampang, udah tinggal moles. Justru guru MI, guru SD itu yang berjasa yang luar biasa. Jadi kita tanamkan kepada anak-anak bagaimana kita hormat sama orang tua, patuh, dan bahwa apa? Yang merusak itu apa? Kata orang mana nih Panunggangan ya? If the will is lost, nothing is lost. Bila harta kita hilang, tidak ada yang hilang gitu ya. Tapi karakter hilang, maka hilang segalanya. If the character is lost, everything is lost. Kata orang Panunggangan. Kampung kalau kosong orang lah. Happy kalau karakter hilang, semuanya hilang. Nggak punya nilai. Nggak punya kepribadian kalau misalkan tidak berkarakter. Ya, apa yang harus dilakukan agar siswa berkarakter? Harus taat beragama. Makanya di sini dididik sholat berjamaah, ada program-program sampai ke jam 4 sore, ada pembiasaan. Terus apa? Memiliki toleransi, memiliki disiplin, memiliki etos kerja, belajar yang baik, memiliki rasa tanggung jawab. Anak-anak kalau dididik jangan ngomel ya sama gurunya. Ini Pak, anak saya kok dijembur, Pak, anak saya kok disentil. Coba kemarin tuh kasusnya di mana tuh di TV itu? Di polisi kan? Zaman saya, mungkin zaman Ustaznya, iya, digampar sama guru itu udah biasa. Biasa, dipasikan. Dilempar sama penghapus kayu, itu sudah biasa. Betul. Saya pernah dilempar sepatu oleh guru agama, saya ngobrol. Mencunut sampai biru sih. Tapi kita diam aja, nangis nggak? Enggak nangis. Anak sekarang lapor polisi. Pak, guru ini galak, ini macam-macam. Kekerasan. Apa? Lapor polisi, lapor polsek, lapor kapolres. Aduh.
Ya, saya anak-anak, kalau kita sudah mempercayakan lembaga pendidikan, titipkan anak-anak kita. Pak, Bu Guru, saya titipkan anak-anak saya supaya menjadi anak yang benar. Insya Allah Bapak dan Ibu semua, Ibu Guru semua, Pak, sudah punya ilmu pedagogis, sudah tahu mendidik, sudah tahu membina, sudah tahu melatih. Ibu-ibu guru ini sudah punya ilmu namanya ilmu pedagogis, ilmu pendidikan. Ya, usia 0 sampai sekian tahun sudah tahu karakternya. Jadi ketika Bapak dan Ibu menitipkan anak-anak yang pada lembaga pendidikan, serahkan semua. Jangan ngomong, ini anak saya nanti diapain. Udah terserah, semua berbasis pendidikan. Tidak ada kekerasan untuk apa? Di luar daripada pendidikan. Semua dididik. Anak apa? Kenapa rambutnya harus dipotong dengan gunting sama guru BK? Supaya apa? Supaya rapi. Jangan sampai bikin galangan sawah. Anak SD sudah bikin galangan sawah gitu ya. Sedih kan? Celananya bolong kalau ini. Terus apa? Anak-anak sekarang itu lihat. Baju-baju anak adanya dipakai. Mending pendek Bu. Naik angkot. Begini kelihatan, begini kelihatan. Sedih kan? Sedih saya mah, benar. Anak-anak sekarang kalau kita didik, kita bina, itu kan apa? Menjadi apa? Aset bagi kita, aset akhirat kita. Bagaimana kita dan punya investasi yang bagus kalau kita apa? Tidak membina anak-anak kita menjadi anak yang berkarakter. Tentunya akan menjadi sumber musibah dan bencana kalau pendidikan karakter itu terabaikan. Nah, makanya pemerintah terus berjalan. Karena apa? Kalau ibarat guru S ya, kalau dia punya personal yang baik, lahiriah dan punya penampilan lahir yang baik, maka dia akan menjadi orang-orang yang bermanfaat, yang punya nilai values, ya. Karena guru itu, kalau dalam konsep pendidikan, bahwa guru itu adalah mendidik dan pengajar. Apa bedanya mendidik dan mengajar? Kalau mengajar, guru-guru itu adalah transfer of values, transfer of knowledge. Kalau mendidik berarti adalah Nilai-nilai. pembekalan nilai-nilai. Makanya guru itu kerjanya banyak Pak, Bu. Selain mengajar, juga mendidik. Karena apa? Tugas yang paling berat adalah mendidik. Kalau mengajar juga tinggal di kelas, kasih buku, baca nak, selesai. Tapi tugas yang paling berat adalah mendidik anak-anak. Transfer of value yang harus kita ajarkan ke anak-anak. Bagaimana kita mengajarkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai apa? Nilai-nilai apa? Kebaikan yang harus kita berikan dan kita transfer kepada anak-anak. Ya. Ini sudah ada di dalam peraturan pemerintah, ya, di dalam tujuan pendidikan karakter, membentuk masyarakat bangsa yang kompetitif, yang siap bersaing, selain bersaing cerdas, juga berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, punya jiwa patriotisme. Ya, sekarang kalau kita lihat anak-anak kita itu sudah nilai patriotisme sudah kurang. Semua pakai nilu model barat, celana model barat, celana ini sobek di sini, dicoak. Rambutnya kayak rambut kayak ini jagung ya, coklat, biru, dispo. Anak SD, Bu saya udah lihat guntingannya di sini pakai ini, garis sawah itu. Miris Bu, miris. Ibunya senang lagi. Ibunya senang kan? Ya. Rata-rata. Masya Allah, ya. Pendidikan kita itu semakin hari ini semakin berkurang. Kota Tangerang sudah ada program apa kan? Program mengaji. Nggak tahu tuh ngajinya benar nggak? Ya, terlaksana nggak? Yang minimal kita wajibkan anak-anak kita supaya anak berkarakter, punya moral. Minimal pada saat maghrib suruh ngaji. Ibunya bisa ngaji? Insya Allah. Minimal kalau bisa ngaji, panggil guru ngaji. Pak, Ustaz, tolong anak saya ajarin ngaji. Kenapa? Zaman saya masih ingat kalau mengaji itu bawa Quran gitu ya saja ya. Bawa Quran, nenteng Quran di kemping gitu. Iya, dipegang. Sekarang Quran udah nggak ada di pinggir jalan. Dan
HP. Nggak ada. Yang ada pakai HP. Mending dibaca Al-Qurannya pakai HP. Ya, sekarang udah nggak ada. Yang ada apa? Lebih banyak menggunakan gadget, nonton. Nggak ada sekarang, datang ke guru ngaji nggak ada. Udah nggak ada. Oleh karena itu, budaya yang klasik itu harus kita tanamkan. Makanya kata Allah, jelas kata Allah. Rasulullah menyatakan ini, Ya Rabbi, inna qawmi tahuzu hadzal Qur'ana mahjura. Itu 14 abad silam Rasulullah menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sekarang umatku sudah banyak meninggalkan Al-Qur'an." Itu dalam Al-Qur'an. Qala Rabbi, inna qawmi tahuzu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, ya Tuhanku, umatku sekarang sudah banyak meninggalkan Al-Qur'an. Makanya jelas kata Rasulullah, Al-Islam illa ismu wal Qur'an illa darsuh. Al-Quran 3 namanya dan Islam 3 namanya, Al-Quran 3 tulisan. Tidak digunakan, tidak dipakai dalam kehidupan kita. Islam cuma 3 nama, namanya Islam KTP. Makanya ada sinetron Islam KTP wajar. Kenapa? Ngakunya Islam, tapi kelakuannya tidak Islami. Tidak beradab, tidak berakhlak, tidak bermoral. Mohon maaf, banyak guru ngaji yang mencabuli santrinya. Nauzubillah subhanahu. Kemarin di mana? Di Bina. Kunciran. Kunciran itu. Iya. Katanya. Apa itu? Sodomi? Iya. Nauzubillah min dzalik. Padahal lembaga panti asuhan. Iya. Waduh. Coba Al-Islam illa ismu. Islam 3 nama. Wal Quran illa darsuh. Al-Quran 3 tulisan. Tinggal tulisannya dibaca tapi tidak dimaknai dalam kehidupan kita sehari-hari. Minimal Fatihah lalu. Fatihah kita artikan, kita baca. Baca Fatihah kok sholat? Baca. Apa yang dibaca? Apa artinya Fatihah? Ya, tahu. Pada saat sholat kita dialog sama Allah kan? Muji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Apa artinya? Atas segala puji pada Allah. Kita puji pada Allah. Apa atas masalah? Maliki yaumiddin. Apa? Raja yang menguasai alam semesta. Iyyaka na'budu. Kepadamu hamba aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Nah, kita janji sama Allah berapa tuh? 17 kali kita janji iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, saya menyembah dan memohon pertolongan. Janji itu enggak ditepati, dosa. Kenapa? Janji kita tak sholat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, boleh kamu janji, terus minta kamu apa? Kata manusia, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan saya ya Allah ke jalan yang lurus. Itu dialog kita sama Allah kapan? Pada saat sholat. Kalau sholatnya bacaan Fatihahnya dia tidak paham, tidak ngerti, bagaimana sholatnya? Makanya apa? Sholatnya hanya sebatas gugur kewajiban. Sholat seperti capung dikena air, tak. Sholatnya nggak khusyuk, nggak menikmati. Kenapa? Artinya nggak paham. Sholat itu adalah dialog kita sama Allah. Kalau ditanya, kapan kamu dialog sama Allah? Pada saat sholat. Memuji kepada Allah, meminta sama Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan saya ke jalan yang lurus. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Supaya apa? Supaya kita tetap istiqomah, terus persisten, konsisten di jalan Allah. Ajarkan pendidikan-pendidikan ini kepada anak-anak kita. Ya, Al-Quran 3 tulisannya doang. Paling ada pada saat nikah. Jawabannya apa? Qabil nikah, mimma maskur. Terima nikah. Qabil. Dengan seperangkat Alat sholat. seperangkat sholat. Pakai sholatnya tuh. Pakai. Qurannya dibaca? Baca. Insya Allah. Ini Quran cuma setahun sekali. Kalau ada gempa baru dibuka, ditaruh di atas genteng. Supaya ada yang percaya begitu. Nggak tuh parah. Mau hajatan baru Qurannya dibuka katanya. Biar nggak hujan. Caranya dibalik katanya. Ada. Khurafat tahayul namanya TBC. Tahayul bid'ah khurafat. Iya.
Banyak kurang begitu. Karena Qurannya apa? Qurannya pernah dibaca. Justru Quran itu adalah sebagai pedoman hidup kita. Ajarkan para anak-anak kita supaya apa? Supaya kita bersaing. Nah, bahwa pendidikan karakter menurut Thomas Likona, orang Panugangan, knowing the good, mengetahui yang baik. Terus apa lagi? Loving the good, ada keinginan untuk melakukan yang baik, cinta kebaikan, acting the good, doing the good, lakukan dengan sesuatu yang baik. Kalau kita pertama kita tahu dulu yang baik bagaimana, baru kita ada keinginan untuk melakukan, baru kita mencintai dulu yang apa yang baik, baru kita lakukan. Jadi belajar itu adalah sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu, tidak paham jadi paham. Itu dalam teori pendidikan, bahwa kita harus tahu yang baik mana, yang halal yang mana, yang haram yang mana, yang subhat yang mana, baru kita cinta. Ada keinginan untuk melakukan itu, ya mencintai yang baik itu, baru kita lakukan. Jadi kita bekali anak-anak pengetahuan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keutamaan. Ya, di Ibu semua titipkan anak-anak kita apa? Diajarkan, dikasih tahu pengetahuan, dibekali ilmu pengetahuan supaya apa? Tahu yang baik yang mana, yang tidak baik yang mana, yang haram yang mana. Udah gitu baru dihayati. Oh, ternyata kalau ngambil barang orang itu haram. Ya, kalau nyobain barang orang itu haram. Makanya kalau di Arab apa? Halal, halal, cobain. Kalau ini kan beda ibu-ibu. Bang, enak nggak? Enak. Cobain dulu, nggak apa-apa halal. Mestinya bang, Ridho ya, saya cobain. Bang, halal, halal. Tapi jangan banyak-banyak. Halal, pasti teman-temannya. Tidak, halal. Ya habis. Kalau di Arab itu kan tanya, haji halal, halal. Ngapa dia kita? Nggak panggil teman-temannya. Kalau di sini, bang, halal, halal. Habis terhadap orang. Itu juga nggak baik. Tanya dulu, Bu, bang, halal, maksud cobain halal. Jadi sesuatu yang halal itu kan boleh di situ. Supaya makanan itu akan menjadi mengalir ke dalam darah kita. Terus mengalir itu. Kalau kita awalnya makanannya baik, pendapatan kita baik, itu akan menjadikan keturunan kita menjadi baik. Kalau duit dapat nyopet, dapat nyuri, jangan dikasih ke anak istri, kasih kemana kek? Buangkan di sampah kek? Ustaz sayang, lalu mau masuk neraka itu mana kek? Anak itu bilang gitu. Kenapa? Mohon maaf, kenapa anak pejabat itu nggak benar? Kenapa? Pendapatannya juga tidak halal atau iba. Ustaz datang dari pagi, cuma gajinya berapa? 2 juta paling. Tapi Ustaz berkah, hanya saja berkah. Kenapa? Alhamdulillah, karena ngajarnya ikhlas. Bu, titip ya, insya Allah. Ibu guru, ustaz ini, kalau anaknya berhasil, senang Bu. Apa orang tuanya ingat? Enggak ada ingat. Anaknya masuk UMPTN, ada datang ke gurunya, Bu, alhamdulillah nggak ada. Ya, makanya guru sebagai pahlawan tanpa jasa. Mohon maaf, guru di Kabupaten Tangerang ada yang gajinya 600.000 di SD. Ngalamin 400, 300, kasihan aku. Sekarang ada guru bantu, ada guru honorer, dipotong lagi pajak. Kasihan Bu. Jadi kita sama-sama membutuhkan. Jadi ketika Bapak dan Ibu semua menitipkan anaknya di MI Mubarok, mari kita sama-sama kita didik anak-anak kita menjadi anak yang berkarakter, punya pengetahuan, ya, punya pemahaman, dan tentunya punya pengamalan nilai-nilai keutamaan dalam hidup kita. Jadi belajar pendidikan karakter tidak hanya sekedar mengajarkan mana yang baik dan buruk, tapi harus mampu menanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan tahu secara teori, bukan teoritis, tapi bagaimana anak-anak tahu, tapi bisa diimplementasikan dan diajarkan pada anak-anak kita. Tugas lembaga pendidikan, satu, ya, bagaimana kita mengembangkan anak-anak kita punya potensi. Kenapa? Anak-anak yang Ibu titipkan
Semua punya potensi, punya bakat, punya motivasi, dan punya kemampuan. Ketimbang anak-anak pada lembaga sekolah, supaya apa? Potensinya berkembang. Anak-anak kita nggak ada yang bodoh, nggak ada. Nggak ada yang idiot, nggak ada. Yang ada malas. Saya sering nyampaikan sama calon-calon guru, jangan kamu menjustifikasi anak murid, anak itu anak bodoh, bukan. Karena apa? Karena anak malas. Kasih tahu, berikan motivasi. Nah, kamu bisa. Makanya nggak boleh ada kata-kata negatif. Kalau dalam pendidikan anak-anak, "Pak, kok bodoh banget sih, anak siapa sih? Bapakmu siapa sih? Enggak sama kayak mama, pintar." Jangan begitu. Nah, pasti kamu bisa. Kamu mau latihan. Saya yakin. Saya juga punya anak 4. Ketika anak nilainya kecil, dikasih tahu, kamu bisa. Kamu yang penting apa? Kalau bahasanya Ustaz di sini, banjata. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dia dapat. Pasti dia bisa. Ajarkan begitu. Jangan sampai, "Bu, nilai matematik cuma 60, dasar." Bapaknya siapa sih? Nyalain bapaknya ngomong lagi. Ibu lu tuh ke sekolah, belet. Nggak begitu. Harus berikan kata-kata yang baik sehingga apa muncul otaknya juga baik, ya. Pembentukan karakter, kebiasaan, pemahaman, dan menjadi keteladanan. Di sekolah dididik, tapi di rumah tidak menjadi keteladanan, percuma, Bu. Jadi perlu ada sinergitas antara apa? Antara lembaga pendidikan, antara rumah, antara masyarakat harus saling bersinergi, harus saling berkolaborasi, harus saling bekerja sama, membentuk anak-anak yang berperilaku yang baik. Kenapa? Ijazah kodol amalu, ijazah kodol ibnu adam, ijazah insalasi, al-waladin sholih, al-ilmun yutaqawi, wal-waladun sholih. Anak Adam itu putus amalnya kecuali 3. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, terus apa? Sodako jariah. Sekolah dan bangun, jangan punya harta, kasih. Gak usah gede-gede, gak usah misal Pak saya gak punya jutaan, ada 100.000 kasih ke sekolah. Niatkan, Pak saya infak. Itu bukan Pak amal jariah yang tidak terputus. Watijah tentang tabur kata Allah. Perdagangan yang tidak pernah merugi adalah infak pada lembaga pendidikan. Ada punya kelebihan harta, belikan masanya lembaga itu. Pak, saya punya ini nih, punya nisab zakat saya nih buat sekolah. Berikan AC, kursi, insya Allah menjadi amal ibadah. Ya, investasi kita 2, investasi harta, investasi anak. Investasi anak inilah yang akan menolong kita di hari nanti. Jangan sampai kata Rasul, dulu zaman Rasulullah ada orang tua yang sudah masuk surga dipanggil lagi. Kenapa kamu? Saya nggak pernah disuruh sholat sama ibu saya nggak pernah diajarkan ngaji sama bapak saya. Siapa namanya? Panggil. Masuk neraka. Karena anaknya nggak benar. Karena kita tidak memberikan pendidikan pada anak-anak. Ajarkan, berikan pendidikan, penguatan pendidikan karakter supaya apa? Anak-anak kita menjadi qurratu a'yun, penyejuk hati, tidak menyebalkan, tidak membuat kesal, tapi apa? Menyenangkan hati kita. Anak menjadi berprestasi, anak menjadi bermoral, anak menjadi memiliki karakter yang baik. Karena apa? Karena kita semua Pak